Deker sebagai tempat penitipan anak yang harusnya jadi rumah aman bagi anak-anak malah mengguncang rasa aman para orang tua setelah polisi mengungkap adanya perlakuan tidak pantas terhadap 53 anak di Deker, Yogyakarta. Lantas, apa peran masing-masing tersangka dan apa motifnya? Kita tanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian. Selamat malam, Kompol Rizky. Selamat malam, Mbak Ilona. Ya, jadi sejauh ini apakah sudah dapat dipastikan motif tersangka? Jadi terima kasih telah kita lakukan penetapan tersangka sebanyak 13 orang yang tadi telah disampaikan oleh langsung sama Bapak Kapolres, yang mana motifnya sampai saat ini masih motif ekonomi, yang mana kepala yayasan menerima siswa terus-menerus sehingga over kapasitas, yang mana seharusnya satu pengasuh itu membawahi tiga bayi, ini sampai 7 sampai 8 bayi satu pengasuh. Ya, jadi peran masing-masing ke-13 orang itu apa saja? Jadi kita membagi ke dalam 2 klaster, Mbak. Yang pertama di bagian pengurus kita tetapkan tersangka yaitu ketua yayasan dan kepala sekolah, yang mana menurut keterangan para tersangka pengasuh, mereka ini melakukan pembiaran dan menyuruh secara lisan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi tersebut kepada bayi-bayi tersebut. Oke, Pak. Kejadian ini atau kekerasan dilakukan ini sudah berlangsung berapa lama? Dekernya sendiri berdiri sejak kapan? Jadi kalau untuk sudah berapa lamanya, memang untuk yayasan sini sudah berdiri dari tahun 2021. Namun ini akan sedang kita dalami. Namun dari keterangan para tersangka yang telah kita lakukan penahanan, dari semenjak mereka bertugas atau kerja di situ sekira 1,5 tahun sampai 1 tahun yang lalu, itu sudah seperti itu proses Tapi kan prosesnya. Pak, kalau selama setahun tersebut mereka sudah melakukan tindakan kekerasan, apakah tidak ada orang tua yang curiga? Misalnya ada bekas memar atau mungkin bekas lakban? Jadi keterangan itu baru kita dapati dari para orang tua, bahwa orang tua selalu mendapat apabila anaknya luka atau lebam, itu disampaikan sama pengurusnya bahwa anak itu kelahi atau jatuh di yayasan tersebut. Sehingga orang tua percaya gitu atas alasan tersebut. Oke, Pak, 13 tersangka, tapi sebenarnya jumlah pengasuh di Deker dan semua orang terlibat ada berapa orang? Ini sekitar 25 orang. Oke, 25 orang tersebut masih 13 orang jadi tersangka. Selama ini, apakah tidak diketahui oleh semua pihak bahwa ada perlakuan kekerasan? Karena tadi Bapak sampaikan, memang ini sudah over capacity. Ini Mbak, ini kan proses tetap berlangsung. Kami juga tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka dalam kasus ini. Ada kemungkinan penambahan tersangka. Lantas pemeriksaan lanjutannya kapan, Pak? Ini masih berlangsung, Mbak. Pada saat ini juga masih berlangsung. Kita juga memanggil stakeholder terkait. Karena untuk kejahatan terhadap anak juga kita polisi tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya kita harus bekerja sama dengan UPDD PPA, KPAI, dan sebagainya, Mbak. Jadi apakah nanti akan ada kemungkinan jumlah korban bertambah? Mungkin ada orang tua lainnya yang akan ataupun sudah mungkin melaporkan kegelisahan mereka yang baru? Tentu, Mbak. Tadi tentunya Pak Wali Kota juga menyampaikan beliau telah membuka posko, yang mana di posko UPDD PPA itu yang mengandungnya udah hampir 100 lebih, Pak. Oke. Pak, kan tentunya itu 100 lebih itu ada dari orang tua yang sudah tidak menitipkan anaknya di situ, namun dulu mungkin curiga, bekas luka dan sebagainya gitu. Tapi dari penyelidikan pihak kepolisian sejauh ini, itu kan satu gedung ya, Pak? Satu gedung, anak-anak taruh di sana, cuman bedanya sekat-sekat saja begitu ya. Ada yang mungkin di balita, ada anak-anak yang mungkin usia sekian sampai sekian begitu. Apakah apakah memungkinkan gitu? Ada yang tidak mengetahui praktik kekerasan dilakukan oleh tersangka? Jadi benar, Mbak. Jadi memang di situ ada
ada ruangan-ruangan itu disesuaikan dengan umurnya. Tentunya kalau emang kita itu pasti mereka mengetahui, makanya kita butuh pendalaman siapa berbuat apa dan melakukan apa pada saat itu. Makanya Oke, ini masih proses, Mbak. Kita doakan ya. mudah-mudahan informasi yang sangat baik bisa kami terima dari para orang tua yang pernah menitipkan anaknya di yayasan tersebut. Oke, singkat saja pertanyaan terakhir saya, penyelidikan lain yang belum tuntas apa saja, lalu kemudian sehingga kasus ini berlarut, apakah memang ada ancaman tertentu bagi pelapor misalnya? Jadi tadi juga dari hasil Bu Menteri juga nanti kita akan kenakan ke pengembangan korporasinya, Mbak, ke yayasannya. Oke, baik. Terima kasih Kompol Rizky Adrian telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Kita tunggu perkembangan kasusnya nanti. Terima kasih, Mbak. Saudara, sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet merah putih. 6 jajaran kabinet hari ini dilantik Presiden.